Nah, perkembangan dari akal budi itu, bagaimana manusia bisa merespon kehidupannya, lingkungan sekitarnya, kalau makin berkembang, maka itu disebutlah cerdas. Nah, jadi kalau seandainya orang yang tidak bisa berkembang, tidak bisa merespon perubahan-perubahan di lingkungannya, nah itu berarti orang yang tidak cerdas. Nah, itu jadi dari sanalah mungkin munculnya keinginan orang untuk bisa menggali seperti apa sih kecerdasan dari manusia itu sendiri. Nah, kalau kecerdasan itu adalah bagaimana kesempurnaan dari perkembangan akal budi kita ini. Nah, ada beberapa macam kecerdasan ya, cuman di sini orang sangat tertarik pada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu adalah kecerdasan yang dimana dia menjelaskan tentang bagaimana orang berpikir, menyelesaikan suatu permasalahan sampai masalah itu beres. Bagaimana orang itu menanggapi suatu perubahan sampai dia bisa terbiasa dengan perubahan tersebut. Seperti sekarang nih, kita terbiasa ketemu di kelas, belajar di kelas. Tapi dengan adanya perubahan kondisi, nah kita kan berpikir, kalau kita sekarang tidak kalau keluar tidak menggunakan masker, kita bakal mungkin terdampak dari virus ini. Jadi kita pakai masker. Nah, itu kan adalah teknik dari penalaran manusia. Terus kalau kita sekarang kemana-mana tidak cuci tangan, jangan-jangan kita pulang dari mana tuh bawa virus, cuci tangan. Nah, terus bagaimana cara kita teman-teman harus belajar secara online kayak gini? Aduh, saya pengen tetap nih IPK saya tuh tidak turun, tapi saya nggak biasa nih dengan belajar online kayak gini. Nah, dengan 1 kali pembiasaan, 2 kali pembiasaan, teman-teman membuat enjoy, akhirnya teman-teman biasa belajar seperti ini. Yang asalnya belajar harus bersama guru, tapi dengan suasana yang seperti ini, dipelajari, dibiasakan, akhirnya teman-teman bisa belajar sendiri. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari kecerdasan manusia. Nah, di sini jadi dari mulai masalah kecil sampai masalah besar, di mana kita bisa merespon, bisa memahami, lalu kita bisa belajar untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu adalah bentuk dari kecerdasan intelektual kita sebagai manusia. Nah, ini adalah bentuk kecerdasan yang paling diminati untuk dipelajari. Dulu, L.L. Truston ini, dia membagi 7 tipe dari kecerdasan manusia. Dari memiliki kemampuan untuk memahami virtual atau spasial, untuk kecepatan memahami persepsi, atau suatu cara pandang terhadap suatu permasalahan. Ini kemampuan kita untuk memahami perhitungan, angka, dan sebagainya, memahami perkataan orang-orang, memiliki memori, sampai bagaimana caranya kita bisa menyampaikan suatu ide sampai orang itu tertarik pada ide kita. Ini adalah kecerdasan-kecerdasan menurut Truston. Ini adalah kecerdasan yang ada dalam manusia. Jadi bagaimana dari aspek virtual kita bisa memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat kita melihat ada orang yang terjatuh, langsung kan kita ingat mempelajari, ini adalah skin kayak gini tuh orang terjatuh dari motor. Biasanya kita pasti turun dari motor kita, lalu kita lihat apakah orang tersebut itu sehat atau tidak, atau ada luka atau tidak. Persepsi bagaimana cepatnya orang berbicara sama kita, lalu kita menangkap arah pembicaraan ini kemana. Itu adalah kemampuan manusia untuk bisa mengolah dari ide ataupun maksud orang lain yang sedang berbicara pada kita. Nah, kalau numerika udah terbiasa lah teman-teman hitung-hitung. Terus verbal meaning itu kayak saya lagi berbicara kayak gini, teman-teman bisa memahami setiap kata yang saya sampaikan, sampai teman-teman bisa menyimpannya pada memori. Lalu untuk pembicaraannya, teman-teman menyampaikan ide sampai orang tertarik, orang tahu, itu adalah kemampuan-kemampuan manusia. Ada juga yang membagi terhadap 8. Ada juga dimasukkan tentang musikal, karena ada orang yang pintar dalam dunia musik. Kayak teman-teman mendengar not, tahu ini notnya do, ini si, ini la. Sedangkan orang yang tidak pintar musikal kayak saya, ya semuanya juga dianggap sama gitu kan. Dia nyanyi juga mungkin lempeng, nggak ada nada-nadanya. Dan ada juga orang yang tidak bisa bernyanyi, tidak bisa berpikir angka, tapi bisa ke dalam olah body, atlet-atlet kayak gitu. Nah, makanya kan sekarang orang menghargai semua kepintaran, tidak hanya pintar dari dunia matematika saja. Kalau zaman dulu kan orang pintar matematika itu orang paling pintar. Tapi sekarang tidak hanya tentang pintar itu saja, tidak matematika saja. Kepintaran-kepintaran lain pun diakui. Dan inilah semua yang dimiliki oleh
kepintaran manusia. Dan inilah yang menarik minat semua orang untuk bisa membuat suatu simulasi ataupun tiruan dari kemampuan-kemampuan manusia ini. Idenya sebenarnya tidak susah, teman-teman ya. Hanya dari manusia itu punya sifat bosan dan capek, sehingga bisa menurunkan fokus dan kemampuannya pada saat tertentu. Kayak teman-teman aja, teman-teman bisa membuat program, tapi pada saat sekarang dipaksa bikin program dalam keadaan yang mungkin teman-temannya lagi capek, lagi tidak fokus, mungkin lagi ada masalah dengan pacar ataupun di rumah lagi ada masalah, biasanya itu terganggu. Sehingga memang di sini ada keinginan bagaimana caranya kita bisa bikin suatu simulasi atau suatu program komputer yang bisa menjaga agar jangan sampai ada close fokus ataupun mungkin kecapean seperti itu. Sehingga memang mulainya asalnya hanya sekedar bikin program-program yang menyelesaikan pekerjaan, kesininya mulailah muncul program yang mulai menggantikan peran manusia secara keseluruhan. Kalau zaman dulu kan orang bikin program itu hanya untuk menginput data, untuk bikin laporan. Kesininya tidak kan. Bagaimana caranya sekarang mau membutuhkan sesuatu harus by data. Dimasukkan programnya, muncullah sistem penunjang keputusan. Belum 100% karena baru menunjang. Kesininya muncul lagi suatu yang namanya sistem pakar, di mana sistem pakar ini sudah bisa memutuskan ABCD-nya karena ada pengetahuan pakar yang ahli dalam bidang tersebut. Lalu kesininya tidak hanya selesai dalam satu tema saja, mulai bermunculan bagaimana sih kalau sekarang tidak diinput datanya tapi mesinnya melihat sendiri datanya. Bermunculanlah mulai pengolahan citra atau computer vision, mana data bisa diolah dalam bentuk gambar, diolah sampai bisa memunculkan suatu keputusan. Sekarang selain dari dia bisa membaca, dia bisa bicara nih, biar nanti bisa lebih menjelaskan. Jadi orang itu kalau nanti hanya sekedar resepsionis, itu tidak usah pakai manusia, pakai robot aja. Muncullah robot resepsionis yang bisa bertanya, bisa mendengarkan, bisa memberikan arahan. Terus kesininya lagi, muncul lagi. Bagaimana sih caranya kalau tidak hanya sekedar dari sisi berbicara, tapi bisa juga bergerak. Robotika makin bermunculan. Kesini lagi tidak hanya sekedar bisa bergerak, bisa juga dia mempelajari suatu masalah yang baru. Muncullah yang namanya machine learning. Bagaimana cara dia menyelesaikan masalah dengan cepat, yang kompleks. Muncullah deep learning. Nah, itulah dari sanalah muncul yang namanya kecerdasan buatan, teman-teman. Dari orang tertarik dengan kecerdasan yang dimiliki manusia dalam merespon semua yang ada di lingkungan sekitarnya, kemudian dengan kelemahan manusia yang cepat, mungkin ada titik lemahnya, ada titik capeknya, ada titik lost fokusnya, ada titik bosannya manusia tersebut, sehingga butuh suatu yang sifatnya konstan. Muncullah keinginan-keinginan untuk bisa membuat suatu simulasi, baik itu berupa software ataupun sudah berupa rangkaian dari hardware dan software yang bisa membantu atau menggantikan kerja dari seorang manusia. Nah, disinilah yang namanya artificial intelligence muncul. Nah, seperti yang tadi pada video awal saya sampaikan, saya share sama teman-teman di sana. Nah, keinginan dari munculnya artificial intelligence ini muncul bukan dari saat ini, teman-teman, bukan di zaman milenial, bukan. Tapi mulai dari tahun 1965 itu sudah muncul adanya ide tentang artificial intelligence tersebut. Dari zaman mulainya komputer muncul pun sebenarnya artificial intelligence sudah mulai muncul ide. Nah, di sini nanti ada dua jenis AI, ada AI yang sifatnya weak atau lemah, ada yang sifatnya strong, ada yang sifatnya super AI. Tadi di video itu sudah dijelaskan ya, kalau yang weak AI atau AI yang lemah itu hanya pada fokus satu tema tertentu atau satu bidang tertentu. Tapi kalau AI yang super itu sudah lebih kompleks lagi. AI yang kuat itu yang general AI. Tapi kalau yang super AI itu yang mendekati sekali dengan manusia, dan itu yang diinginkan. Tapi juga menjadi suatu tantangan buat manusia pada saat super AI nanti bermunculan dan bisa dimanfaatkan oleh semua orang. Apakah manusia masih bisa berguna untuk manusia yang lain? Nah, itu yang jadi pertanyaan.